bercerita mengenai kebangkitan Nusantara secara nilai spiritual, nggak ngelakoni itu kenyas godong tok. Bagi saya hanya kemeranyas, lambene tok, begitu loh. Agar kebangkitan Nusantara cepat bangkit, menurut Ki Dharma bagaimana dalam pengalaman laku spiritualnya? Mestinya apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Minggu, tanggal 30 April 2024. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan tamu, yakni beliau Ki Dharma. Selamat malam. Ki Dharma, beliau adalah praktisi spiritual kejawen dari tepi pantai Laut Selatan, Cilacap, Jawa Tengah. Alhamdulillah, selamat malam Ki Dharma. Selamat malam. Rahayu. Rahayu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Ki Dharma telah besok Rabu datang ke kediaman saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Di Ki Dharma ini sudah sekian lama melanglang jagat, baik jagat fisik maupun jagat maya, jagat yang tidak nampak, untuk mencari tentang istilahnya Ki Dharma itu hajat-hajating leluhur Nusantara itu. Ya. Intinya bagaimana mencari kebaikan untuk bangsa dan negara lah. Amin. Itu. Nah, alhamdulillah mumpung ada Ki Dharma, saya ingin banyak bertanya kepada beliau tentang situasi kondisi bangsa dan negara ini, khususnya dari sisi spiritualitas Nusantara, Jawen dan lain sebagainya lah. Bagaimana apa yang sedang terjadi sesungguhnya saat ini di tanah Nusantara ini, dan bagaimana sebaiknya kita mensikapinya dari sisi spiritualitas. Apapun spiritualitas basicnya, agamanya, keyakinannya, semuanya sama yang namanya spiritualitas. Bagaimana menyandarkan diri kepada Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, agar laku kita, perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang dituntun oleh kekuatan Sang Pencipta, kekuatan kebenaran, bukan kebalikannya, bukan kekuatan hitam, bukan kekuatan jahat. Begitu ya, Ki Dharma ya. Ki Dharma, pertama yang ingin saya tanyakan ke panjenengan, sejauh panjenengan melanglang buana, sebenarnya menurut Ki Dharma itu apa yang sedang panjenengan cari? Saya menjawab sebisa saya. Iya. Om wilahing jati nuhun ya jati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Ini uluk salam saya Mas Agus, saya sampaikan, artinya memang patut senantiasa saya sampaikan karena ini adalah uluk salam yang kelihatannya baru tapi sungguhnya adalah tempo dulu, adalah menurut petunjuk yang saya terima adalah tapi uluk salam mulia. Dengan arti sedikit saya jelaskan, tapi itu dengan tidak ada niat jahat sedikit pun. Kami mampir transit atau sowan ke dalemipun panjenengan, ke rumah panjenengan ini dalam rangka terus mencari apa yang panjenengan tanyakan itu, nilai inti spiritual Nusantara yang saya pahami menurut pemahaman kita dan saya dan guru saya begitu. Jadi kalau untuk saat ini apa yang sedang terjadi yang dipertanyakan oleh panjenengan, ya apa yang sedang terjadi ya kita rasakan secara seksama. Gonjang ganjingnya Nusantara untuk saat ini kan sudah luar biasa menurut saya, baik dari segi
hanya saja ideologi yang masih bercokol yaitu ideologi Pancasila gitu loh. Lalu yang politik, sosial, budaya ini kan sudah carut marut kan, ada ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Jadi dua yang masih menurut saya memungkinkan ya ideologi masih tetap Pancasila, lalu pertahanan dan keamanan apapun alasannya dengan bahu-membahu Indonesia itu masih utuh begitu. Lalu apa peran saya di muka bumi? Tentu kami kan mempertanyakan kepada diri saya melalui guru-guru tuduh saya dan lalu melalui guru patuh saya. Yang saya maksud guru tuduh itu ya kalau dalam torekoh ibaratnya kan ada tuh urutan-urutannya ya kita patuhi semua itulah. Kalau yang saya maksud saya patuh dengan guru tuduh itu ya dari A sampai dengan Z gelarnya Nusantara ini tetap adalah rasionalitasnya Bhinneka Tunggal Ika itu. Lalu yang kedua kalinya kalau dulu masih banyak mengenal ada Kawruh Hastobroto. Lah ini kewahyuan Nusantara yang saya maksud yaitu kewahyuan kepemimpinan Nusantara yang tidak lepas daripada Kawruh Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Lah ini yang pokok ngelmu pepuntone ngelmu dat tan wonten malih. Artinya ini bukan masalah tinggi atau itu, tapi bagaimana ini ujung-ujungnya ketika kita mengingat, mohon maaf ya, bukan saya memuji Pak Harto, tidak ada kalau Pak Harto itu ada kata-kata gaskin, itu nggak ada Mas Agus. Jadi lah ini karena gaskin. Bahasa wahyu. Apa itu gaskin? Gas untuk orang miskin. Oh, sorry. Raskin. Ya, kan? Ya kan nggak ada karena bahasanya bahasa rakyat, bahasa rasa ya, artinya bahasa kewahyuan, bukan saya memuji gitu, tapi memang kasus nyatanya demikian. Namun setelah ketinggalan kewahyuan ini ya sekarang kan ada raskin, ada askeskin, ada dan sebagainya. Lah ini menurut saya wani-wani ini menungso podo miskinake menungso, senajan yang menciptakan saja itu tidak menyatakan manusia itu miskin, tapi manusia yang makhluk sempurna. Jadi apa yang sedang saya upayakan itu ya tidak lain tidak bukan adalah kewahyuan untuk kepemimpinan Nusantara agar Nusantara ini punya pemimpin yang seperti tempo dulu Pak Karno dan Pak Harto, apalagi zaman Majapahit itu Prabu Hayam Wuruk begitu. Sekilas saya demikian Mas Agus. Oke, iya. Terima kasih Ki Dharma. Banyak orang bercerita tentang kebangkitan Nusantara. Ya saya perhatikan sekitar 2-3 tahun ke belakang lah, praktisi spiritual menceritakan tentang bahwa Nusantara mau bangkit. Yeah. Menurut kita bagaimana? Benar enggak itu? Kalau sesuai dasar daripada lantunan kata-kata ini atau omongan ini, para spiritualis itu, praktisi itu yang saya ketahui itu kan hanya membuka kulakdian atau cere atau membuka buku-buku. Nah, ini. Nah, kalau kita aslinya Jawa itu tidak mengenal buku itu sebagai panduan saja, namun laku. Lah kalau laku seperti Pak Harto umpamanya panjenengan mungkin tahu sendiri di Jambe 7 dan sebagainya itu kan ngelakoni. Ya. Kalau yang mengatakan itu banyak, tapi yang lakoni itu jarang. Lah, ini yang menjadi hal yang saya sering mengatakan di YouTube saya itu kenyas godong tok, pemerannya somonge tok gitu. Ketika dihadapkan dengan resiko daripada apa taruhlah bukan jangankan pertumpahan darah ya, pertumpahan lelaku saja, pertumpahan lelaku itu kan ya perlu pemikiran, perlu material, perlu dan sebagainya. Rata-rata itu hanya kulakdian atau jere-jerene kakiku ngeben bakal muncule Imam Mahdi. Jerene kakiku katanya kakek saya itu kelak akan micil tatanan zaman adil atau micil ratu adil. Ini baru kulakdian atau jere dan mengira-ira. Ya mohon maaf saya sedikit berkaca benggala kepada Pak Permati Esa. Ya panjenengan mantan wartawan tentu paham dong, ya kan? Ya kalau dulu itu kan Sawah Tombal 2007 nanti Sastra Piningit muncul gitu loh. Nah ini sampai beliau sudah seusia sekian karena tidak disertai dengan lelaku, hanya sepik-sepik ya, sofos-sofos saja. Ya akhirnya ya, seperti ini gitu loh. Akhirnya nggak bangkit-bangkit Nusantara gitu. Nggak bangkit-bangkit, begitu kan lucu lah.
Saya berani toh pati, jiwa dan raga ibaratnya, apalagi harta. Saya umur 54 tahun, jenengan selisih 1 tahun dengan saya kan, 53, belum mikir punya rumah sama sekali. Ya, walaupun saya ada rumah, tapi rumah singgah adalah tinggalan orang tua. Itu nggak saya pikir sama sekali. Jadi bisa jadi sebenarnya Nusantara sudah titiwal sini bangkit, tapi belum ada yang bangkitin mungkin gitu. Iya, pelakunya nggak ada. Ibaratnya begini. Ada sebuah lelang ya, jalan tol, rencana. Lah ini sebuah rencana, nanti akan ada jalan tol, tembus dari Cilacap Jogja. Nanti lah pelaksananya nggak ada. Nah kalau lelang itu kan harus ada pelaksananya gitu loh. Jadi nggak bangkit-bangkit akhirnya. Nggak bangkit-bangkit, ditawain dunia malah. Nanti kalau saya bercerita mengenai kebangkitan Nusantara secara nilai spiritual, nggak ngelakoni itu kenyas godong tok bagi saya, hanya kemeranyas, lambene tok begitu loh. Oke, agar kebangkitan Nusantara cepat bangkit, menurut Ki Dharma bagaimana nih dalam pengalaman laku spiritualnya? Mestinya apa yang harus kita lakukan bersama? Secara seksama semestinya antara suruh lan lumai, antara werongko lan kerise, kemanunggalan ini. Seperti saya sering contohkan itu antara Pak Harto dan Pak Karno, ya itu sama-sama punya guru spiritual, dan Bedahing Surasa juga sama. Sastro Jendro Kayuningrat ini hanya diketahui di Jawa, kalau dijelaskan tuh ya panjang sekali gitu ya. Lah ketika Pak Harto yang saya cerita, ibarat rangkanya itu adalah Pak Harto, gurunya adalah Romo Sudiat Prawirokusumo. Nah ini curiga manding rongko. Lah untuk saat ini ya saya, ibarat saya itu curigonya, ibarat saya itu kerisnya, rongkonya itu ya kalau saya mengibaratkan makanan hanya dimbus-mbus, tapi belum ada yang mau makan begitu loh. Rata-rata setengah hati, tidak sepenuhnya, dan itu tidak perlu banyak orang. Kalau sesuai dengan hurufnya Jawa itu hanya 20 orang saja itu maksimal. Seperti Pak Harto dulu juga nggak banyak orang gitu loh. Nah selama ini saya miber kenges kaya jontro-jontro itu ya kitiran gitu. Sampai kemarin saya ke Jogja dan sebagainya, itu dapatnya juga bukan curiga manjing rongko, tapi dapatnya adalah prasangka gitu. Prasangka loh, mustahil ngapain yang namanya tirakat itu sampai berbulan-bulan begitu loh. Itu yang saya alami, dan saya pun berbuat yang terbaik. Saya izin kepada RT, RW sampai Jogorogo, kasus nyatanya hanya sosok pengelola hutan ya, bukan instansi. Itu saja sampai timbul prasangka yang akhirnya menghenggangkan kami itu, Mas Agus. Ya. Oke ya, jadi pemirsa perlu diketahui ini Ki Dharma dalam proses spiritualitas mencari tentang bagaimana Nusantara ini harus bangkit, sampai rela berhari-hari bahkan berbulan-bulan menyusuri satu padepokan satu ke padepokan yang lain, yang terakhir di Jogja itu ya. Jogja. Apa namanya kemarin? Sendang Bengkung. Sendang Bengkung itu di mana lagi? Itu di dekat Wisata Pinus. Ya. Desanya apa itu? Desanya Mangunan. Desanya Mangunan, kecamatan, kalau di sana kan nggak ada kecamatan. Adanya itu Kapanewon Dringo gitu loh. Kabupatennya Bantul. Oh, gitu. Maksudnya Bantul ya? Iya, masuknya Bantul. Sampai di sana berapa lama kemarin? Di pertapaan saya itu? kemarin 3 bulan. 3 bulan? Ya. Berturut-turut? Berturut-turut, ya. Luar biasa. Ya. Ya. Terus, oke, sebelum kita bercerita tentang 3 bulan kemudian mendapatkan kendala secara fisik di sana, di antara hal penting apa yang kita dapat dari perjalanan laku spiritual di Sendang Bengkung itu? Saya dengan kebangkitan Nusantara ini. Begini, apapun alasannya, ada kata area antena dunia, ini bahasa gaib. Nggak mungkin ada di buku, adanya di lelaku. Area antena dunia itu mohon maaf ya, bukan berarti saya menyamakan dengan kenabian, bukan. Area antena dunia, ya kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu ya di Gua Hiro, begitu loh. Nah ya kalau Kanjeng Nabi Musa ya di Gunung Tursina, Pak ya. Nah kalau Ki Ageng Giring ya di Sodo sana gitu. Kalau Wijaya ya di Alas Tarik lah. Ini area antena dunia, mestinya saya di situ itu 6 bulan ya. Namun karena terganjal oleh salah satu oknum pengelola itu,
sehingga kami gagal dalam terganjal dengan urusan yang birokrasi lahir, artinya lebih mengedepankan kepentingan lahir, akhirnya saya ikut terhengkangkan begitu. Apa itu istilahnya antena? Area antena dunia. Area antena dunia di Sendang Bengkung itu. Di Sendang Bengkung, saya meyakini di Sendang Bengkung lah dalam rangka saya keroyo-royo muter ini adalah mencari titik yang tepat. Sebab ibaratnya kan begini Mas Agus. Kalau kita pasang tower itu harus pas radiasinya, gelombangnya, frekuensinya, kan harus pas lah. Kalau kita nggak pas, seperti Pak Harto, area antena dunianya ya di Cami 7 begitu loh. Gunung Srandil itu ya? Gunung Srandil itu gitu Ya. loh. Gunung Srandil itu di Cilacap, tapi pantai selatan, tempat pertapaannya beliau ini. Sebentar, mengapa Ki Dharma menyimpulkan bahwa Sendang Bengkung adalah area antena dunia? Itu Bukan tidak di Gunung bisa. Srandil. Bukan, itu winasudanya Pak. Winasudanya ya, artinya Sang Pamong Nusantara diletakkan di situ. Kayak gitu kan berpindah-pindah. Nah, contoh di Gunung Tursina, lalu di Gunung di Gua Hiro umpamanya begitu loh, berpindah-pindah lah. Kalau area antena dunia yang saya awalnya itu memandang juga di Srandil dan saya akan melakukan di Srandil, ternyata ada petunjuk mengenai desa gede, kota gede gitu loh. Akhirnya saya ke Jogja dan saat yang paling tepat saya berjalan yang paling sepi, saya menemukanlah itu Sendang Bengkung di Desa Mangunan begitu loh. Nah, ini area antena dunianya kan titiknya hanya beberapa kilometer dari Ki Ageng Giring karena ini intinya menyangkut kesinambungannya Wahyu Mataram, Pak. Dekat dengan Ki Ageng Giring ya? Iya, di Kembang Lampir. Apa hubungannya dengan Mataram ketika itu, Sendang Bengkung itu? Loh, itu satu wilayah karena di situ kan Sultan Agung yang ketiga mendapat kewahyuannya sekarang ini kan masih tanda tanya ya di Sendang Bengkung itu dengan gitu. timbulnya Sendang itu ditusuk dengan pusakanya Sultan Agung begitu. Begitu ya. Dan Sultan Agung adalah raja terbesar di di Mataram itu. Ya. Oke, tapi sayang ya baru 3 bulan kemudian harus berpindah karena emang pengelola ya katakanlah begitu lah ya, yang mengatakan dengan alasan izin dan lain sebagainya yang pada intinya kesimpulannya tidak diperkenankan gitu, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan. Dan kalau itu kan dari awal semestinya saya mematutkan, bukan membangun ya, Mas Agus, menurut saya mematutkan sebab banyak tangga naik dan dulunya tangga naik itu sudah ada dan saya mematutkan itu atas dasar keluhan-keluhan dari para pengunjung termasuk juru kuncinya itu lah saya berkata dengan Pak juru kuncinya Pak Surat katanya ini perlu izin apa enggak ini wilayah kerja saya kan seperti itu katanya sudah menanggung namun kenyataannya setelah itu pengelola yang di atasnya itu berinisial IPH lah itu mengatakan bahwa ini enggak semudah itu namanya bangun ini tanah sudah dalam masuk area kelola saya gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Ki Dharma untuk terus mencari inspirasi atau sumber-sumber ya katakanlah apalah inspirasi spiritual ya. Sebenarnya yang sedang Ki Dharma cari target yang ingin diperoleh dari ya semacam semedi lah ya di Sendang Bengkung atau tempat lain itu apa sebenarnya untuk konteks hari ini? Saya sering mengatakan begini, ibarat Singosari berdiri itu harus ada Empu Gandring dan Empu Gandring itu rela mati demi berdirinya Singosari. Nah kalau Majapahit berdiri harus ada Arya Widaraja, pengibaratannya begitu. Mataram berdiri harus ada Ki Ageng Giring gitu loh. Nah tanpa itu ya belum berdiri Mataram gitu loh. Tanpa itu nggak berdiri Majapahit lah. Ini yang saya maksud artinya curiga manjing merongko atau ibarat keris dan rangkanya itu mesti manunggal lah. Yang kami tunggu adalah orang yang terkodrat begitu. Saya nggak memastikan nggak akan mengatakan bahwasanya selagi ini belum manjing Indonesia niscaya akan gonjang-ganjing terus ya. Saya nggak mengatakan begitu, tapi arahnya semestinya tanggap ketika saya mengatakan demikian. Oh berarti betapa pentingnya kewahyuan pemimpin Nusantara ini begitu loh. Berarti sedang mencari sosok pemimpin Nusantara lah intinya begitu apa gimana? Ya yang calon ya yang betul-betul akan bisa membuat Nusantara ini adalah gemah ripah loh Jinawi sebab kata guru tuduh saya bahwasanya
kawruhnya Pak Harto yang dimiliki Pak Harto sampai sekarang belum ada yang menerima. Lah jadi saya mengemban amanat guru gitu loh Mas Agus. Nah, karena saya sudah terlanjur iya, nggak mungkin saya wataknya orang Jawa atau Wika-Wiku Sabdo Pendito Ratu akan saya menarik ludah saya, itu nggak mungkin begitu menjilat ludah saya gitu. Tetap saya laksanakan sejauh mana mungkin, andai kata sampai akhir hayat saya belum ketemu ya tetap saya lakoni, karena wong prawiro mati ngrung kebi bangsa lan negara, ini istilah Jawa begitu. Iya, iya. Tapi gini kita mah, bukankah pertapaan almarhum Pak Harto itu di Gunung Serandil, Jambebit? Kenapa tidak di sana mencari inspirasinya? Begini, Bukankah itu tempat yang panjenengan biasa bertapa di sana? semula saya akan laksanakan di situ, karena tebusan yang 101 swidak juta itu kan memang turunnya juga di Gunung Serandil. Namun karena ada perubahan, ya mungkin mohon maaf ya, sekarang setiap pertapaan kan banyak dikomersialisasikan. Lalu banyak pula pertapaan yang kurang ngepasi, sehingga dipindahlah di sana begitulah. Kami mengikuti petunjuk yang kita mesti mengikuti ke Jogja untuk mbabare surasaning rembug sastro jendro ayuningrat, kan tentu harus, kalau menurut guru saya itu setidaknya radius 1 kilometer tidak ada penduduk begitu loh. Karena wingitnya kawruh kepemimpinan itu. Iya. Oke, Pak Harto kan punya pertapaan khusus di Jambeb itu, Gunung Serandil, Pantai Laut Selatan Cilacap itu ya. Iya. Kita bisa nggak bercerita apa hubungannya Gunung Serandil dengan Mataram? Ada nggak? Kalau hubungannya begini, sebab berdirinya Mataram dasarnya kan juga keturunan Majapahit. Ya. Ya kan? Lah, kalau era Majapahit itu larinya setelah kaki Sabdo Palon atau Sang Pamong Nusantara itu diuber gitu, larinya bersemayamnya itu di Gunung Serandil. Makanya kan ada kitung Hangidungo Pawene Kaki Sabdo Palon Pamong Nusantara dan sebagainya. Itu intinya mengerucut kepada Giri Mandolo atau Mandolo Giri Serandil begitu loh. Lah ini sebagai itu. Lah karena ini mungkin dimungkinkan Mataram harus kembali berawal dari Jogja ya. Berawal dari Jogja, yang saya maksud begini. Ketika Indonesia itu sudah sekian tahun merdeka, serangan 1 Maret tahun 49 kalau nggak keliru itu. Nah, itu kemerdekaan yang sejati taruhlah kan juga timbul dari Jogja. Gitu loh. Ini flashback kita ke belakang. Dan kenapa Bung Karno harus di Istana Jogja gitu, Wisma Negara Jogja kan pada waktu itu dipindah sementara RI itu di Jogja begitu loh. Tempat Istana Presiden Republik Indonesia kan sempat pindah ke Jogja. Oke. Iya. Paham. Mudeng nyambung. Oke, terus begini kita kan memasuki tahun politik saat ini, menjelang pemilu dan pilpres 2024. 1 tahun lagi lah ya, kurang lebih. Nah, dalam konteks pemimpin Nusantara, menurut kita, dari beberapa nama calon yang muncul, ada nggak yang layak disebut sebagai pemimpin tanah Nusantara menuju kebangkitan Nusantara? Menurut kita gimana? Kalau kacamata batin secara tulus-tulusnya saya mengatakan belum ada. Belum ada. Jadi, walaupun secara resmi parpol sudah mengumumkan gitu ya. Iya, belum ada menurut saya. Sekarang begini, ketika Pak Harto menjadi presiden, diusung parpol nggak itu? Ini yang dimaksud kewahyuan. Oke. Ya kan? Ketika Pak Karno menjadi presiden, diusung parpol nggak itu? Nah, artinya pemimpin kewahyuan nggak muncul dari parpol gitu loh. Ini faktanya begitu. Tapi kalau nanti nggak muncul dari parpol kayak Pak Karno misalkan, mendeklarasikan diri, nanti kudeta dong namanya. Bukan begitu, Pak. Jadi prosesi ini, mengapa Pak Harto itu kan melalui proses G30 SPKI. Langsung mengerucut kepada MPRS. MPRS mengangkat Pak Harto. Lah ini kan non parpol aslinya. Sementara lalu barulah berdiri itu partai politiknya Pak Harto, Golkar, setelah Pak Harto
menjadi mandataris MPR sementara kan begitu loh. Ya, ini yang perlu diperhatikan, artinya kita harus berani menyimpulkan bahwasanya pemimpin Kang Mijil Kewahyon itu tidak melalui partai politik begitu loh. Lah setelah partai politik ke sini karena Pak Harto sudah Kewahyon sampai 32 tahun. Lah sejak tahun 98 itu sampai sekarang ya belum ada fenomena yang mengarah kepada pemimpin yang Kewahyon begitu loh. Menurut saya, Tapi kalau belum ada pemimpin yang ketiban Wahyu atau Kewahyon, berarti Nusantara nggak bangkit-bangkit dong? Ini saya menurut keyakinan saya begitu. Artinya begini, saya nggak mengatakan Pak Jokowi nggak bagus. Ya, semua pemimpin itu bagus, tujuannya juga bagus. Namun tanpa power, tanpa marwah yang saya maksud, ini saya juga akan jalan di tempat. Ya seperti ini saja. Ya seperti Pak SBY ya dan sebagainya. Ya seperti ini, artinya untuk ketika Indonesia itu didamba-dambakan menjadi kebangkitan Nusantara atau menjadi Majapahit Jilid 2 dan sebagainya, ini saya akan sangat berat begitu loh. Saya nggak mengatakan tidak mungkin, tapi sangat berat. Begitu loh. Ya. Tertatih-tatih lah ya. Nggak ya, tertatih-tatih. Mungkin nggak Nusantara dipimpin oleh pemimpin yang bukan berdarah pribumi Nusantara? Tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena mohon maaf ya, ini flashback ke belakang. Aslinya apa sih misi wali di Dewan Wali ya, Pak Wali Songo itu ke Tanah Jawa ini? Aslinya misinya apa gitu loh. Sebab misinya kan dalam lisan maupun dalam batin kita nggak tahu. Dalam lisan kan ada mentauhidkan, menyempurnakan tauhid yang saya maksud, ya kan? Lah, lalu ketika apa yang di lisan, sebab saya baru mendapat petunjuk juga bahwasanya hidup itu berpegang pada pesanan. Yang dimaksud pesanan adalah ucapan. Lah, itu tidak akan sangat sulit rasanya untuk bisa memegang tampuk kepemimpinan Nusantara. Lah, sudah dicoba ketika itu Demak mendeklarasikan negara Islam yang pertama di Pulau Jawa atau Samudra Pasai gitu, ternyata juga tidak serta-merta begitu loh. Ini faktanya begitu. Iya, ya benar. Kalau merujuk sejarah itu, kalau kita lihat mayoritas para Wali Songo adalah posisinya rata-rata adalah pendamping spiritual. Pendamping spiritual posisinya seperti itu. Suhu lah, pendeta, ya. kiai, ulama. Tapi rajanya tetap anak-anak Nusantara. Iya, begitu. Jadi ketika ada rencana yang di luar putra Nusantara, apalagi tidak mengenali kabro kepemimpinan Nusantara yang sejati, yang harus berwatak hambak srengenge atau astobroto dan sebagainya, bumi dan sebagainya, itu tidak didalami ya hanya keluar-keluar saja, capek. Dan akan mungkin kalau dihayati betul itu akan menghancurkan Nusantara dan bahkan pula bisa menyesatkan ke anak-anak Nusantara kalau diikuti gitu loh. Betul. Nah, kita kan melihat salah satu orang yang katanya akan maju menjadi calon presiden, kita tidak perlu sebut nama lah ya. Semua orang tahu darah aslinya bukan tanah Nusantara. Saya kira nggak mungkin juga lah ya, nggak mungkin jadi maksudnya gitu. Kalaupun jadi itu tidak akan membawa kemajuan Nusantara gitu, bahkan akan bisa membawa kehancuran Nusantara begitu loh. Ya mungkin ya seperti suasana chaos apa-apa itu kan chaos ya dan sebagainya itu bisa terjadi karena memang draftnya itu beda. Draft kepemimpinan Nusantara bukan draft kepemimpinan Saudi Arabia ibaratnya begitu loh. Kulturnya beda lah ya. Kulturnya beda. Ya. Orang kan diciptakan ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Rata-rata orang keturunan itu tidak memijak bumi dan tidak menjunjung langit. Ini membawa budayanya sendiri mereka. Iya. Jadi saya sepakat bahwa kayak ini tangeh nganggo lamun ingin menjadi pemimpin Nusantara. Cebol nggak yuk lintang gitu cara tembung Jawanya. Lah ya masa ikan air tawar mau dipaksa hidup di laut gitu. Atau sebaliknya kan begitu ibaratnya. Iya, makanya yang merasa bukan anak asli pribumi atau bukan putra Nusantara ya nggak usah kepingin jadi pemimpin. Iya. Nusantara begitu. Untung udah dibatasi undang-undang ya. Undang-undang dasar kan mengatakan presiden harus
Orang Indonesia. Orang Indonesia asli. Iya, iya. Mungkin dia mungkin merasa sebagai orang Indonesia mungkin. Iya, iya. Karena mentang-mentang lahir di Indonesia. Iya. Tapi darah kan tidak pernah berbohong. Iya. Ya, Darah itu mengalir. Jangankan darah, ya. Fisiknya aja berbeda begitu. Oke, Ki Dharma, saya kira sementara bincang-bincang kita cukupi dulu. Iya. Nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang selanjutnya. Mungkin nanti gantian saya ingin soal panjangan ke Pantai Selatan. Iya. Ya, saya aslinya juga dari sana Pantai Selatan. Iya. Nanti sambil napak tilas di sana kita obrolin lagi tentang bagaimana Nusantara ini agar bisa bangkit. Mudah-mudahan ada petunjuk yang positif ke situ. Amin. Dan bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Nusantara berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Amin. Terima kasih Ki Dharma atas bincang-bincangnya. Saya kira ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih pemirsa semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan Nusantara segera bangkit dan kita akan mendapatkan pemimpin di tanah Nusantara ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para leluhur kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.